Doni. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Doni. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Pak angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak sebagai Kepala SDN 1 Silopuro dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Apakah panjenengan Pak Doni pernah mengidentifikasi tentang kasus dilema etika dan ataupun bujukan moral? Pernah. Dan bentuk atau kasus seperti apa Pak? Kalau dilema etika itu biasanya benar versus benar. Jadi kadang ada guru dia posisinya benar. Di satu sisi juga ada guru lain yang memang juga mempunyai pendapat yang benar. Kalau yang bukan moral itu biasanya antara kita mau ikut aturan atau kita mau membuat aturan sendiri yang mungkin itu dianggap tidak benar, tapi terkadang memang kita harus menentukan itu mau ikut dilema etika atau bukan moral. Jadi ini Bapak pernah mengalami kasus dilema etika dan bujukan moral gitu. Kemudian bagaimana panjenengan ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama pada kasus yang pernah panjenengan alami pada dilema etika atau bujukan moral ini? Kalau saya dalam menyelesaikan hal-hal yang seperti itu biasanya kita adakan rapat, terus kita bicarakan nanti kira-kira keputusan rapat seperti apa. Tapi yang paling terpenting adalah dalam membuat keputusan kita berpatokan bahwa itu semua demi kemajuan siswa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang Pak Doni lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini seperti apa? Oke, seperti itu tadi. Jadi terkadang kita harus mengadakan rapat, kita bicarakan dengan guru lain. Jadi kita nanti mengambil keputusan dan memang itu tadi sesuai dengan keputusan yang berpihak pada murid nanti seperti itu. Terus kalau enggak ya, kalau memang situasinya mendesak, saya yang membuat keputusan sendiri. Itu misalkan bisa dispesifikasikan contohnya seperti kasus apa Pak? Misalkan ada kasus seperti event-event perlombaan atau mungkin stabilizer seperti apa bisa dijelaskan? Ini kalau yang perlombaan itu juga itu kita dengan rapat, jadi nanti kita tunjuk kira-kira siapa yang melatih, guru ini melatih apa, terus siapa yang kita ikutkan lomba seperti itu. Kalau studi itu juga kita adakan rapat, kira-kira kita mau kemana, terus nilainya berapa dan seterusnya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang panjenengan selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif tentu saja itu tadi, kita ada rapat, kita minta pendapat dari masing-masing bapak ibu guru, terus kita ambil keputusan yang memang benar-benar berpihak pada murid. Tentunya keputusan yang berpihak pada murid. Kemudian apakah panjenengan ini ketika mengambil keputusan yang mana keputusan berpihak pada murid ini pernah mengalami suatu tantangan tersendiri, misalkan dari gurunya atau mungkin dari muridnya atau bahkan dari orang tua murid? Biasanya dari guru sendiri, kadang ada yang tidak setuju, tapi bagaimana cara kita menyampaikan kepada guru yang tidak setuju tersebut supaya dia mau legowo. Terkadang ada guru yang memang pendapatnya nggak didengar, dia merasa gimana. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan kepada guru tersebut supaya dia merasa legowo bahwa semua ini demi kemajuan
sekolah. Jadi intinya lebih ke gurunya Pak, karena maksudnya supaya lebih legowo itu seperti karena memang banyak sekali apa namanya karakter yang dimiliki oleh guru nih Pak, sehingga mungkin bisa untuk Pak Doni bisa apa namanya selesaikan tantangan itu sehingga bisa keputusannya bisa lebih tepat berpihak pada siswa. Lalu apakah panjenengan ini memiliki sebuah tata cara Pak, atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini apakah langsung menyelesaikan di tempat ataupun nanti panjenengan jadwalkan mungkin bisa bertemu di forum musyawarah atau rapat atau mungkin di event-event tertentu, misalkan ketika makan-makan di luar seperti mungkin di pantai atau apa supaya enjoy seperti itu. Kalau jadwal pasti tidak, cuman situasional. Jadi ketika ada masalah, jadi langsung kita bicarakan, kita selesaikan saat itu juga. Jadi tidak ada jadwal tertentu yang kita jadwalkan. Pokoknya begitu ada masalah langsung kita selesaikan seperti itu. Jadi langsung ketika ada masalah langsung selesai ya. Langsung dirapatkan ya. Kemudian Pak Doni, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang tentu kita meminta masukan dari guru senior. Jadi guru senior kan lebih memiliki pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman itu bisa kita jadikan sebagai referensi ketika kita menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Ini ke guru senior untuk pendapat. Nah, misalkan ada panjenengan akan membawai beberapa guru, ada yang senior, ada yang junior, apakah itu menjadi jabatan tersendiri atau tidak untuk Bapak mengambil keputusan? Enggak ada jabatan tersendiri. Jadi kalau saya di sini saya tekankan kalau yang guru senior lebih menyayangi yang lebih muda, kalau yang lebih muda saya tekankan untuk menghormati yang tua. Jadi saling sinergi, saling bekerja sama, nggak ada masalah. Ya, sebenarnya saya senior, saya junior, tidak seperti itu gitu. Saya tekankan saling menghormati dan saling menyayangi, pokoknya ada kerjasama antara guru senior dan kalau seperti itu berarti nanti kalau ada masalah kan cepat terselesaikan ya, ada saling pengertian, ada yang merasa lebih senior. Kemudian Pak Doni, semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin bisa panjenengan petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam penyelesaian dilema etika, pembelajarannya tentu yang pertama kita harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah itu pertama. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan itu tentu harus memikirkan bagaimana kita berpihak pada murid dan demi kemajuan sekolah. Seperti itu. Intinya yang bisa diambil dari pelajaran pengambilan keputusan ini, intinya saling bekerja sama dalam keputusan, bermusyawarah, saling mengerti sama lain, lalu lebih mementingkan kepentingan murid dan sekolah, kemajuan sekolah. Nah, untuk apa namanya jika pengambilan keputusan ini sudah diambil atau sudah disepakati, apakah semua tadi stakeholder mungkin dari kepala sekolah, dari guru, dari murid itu bisa menerima semuanya atau mungkin ada yang tidak bisa menerima? Oke, terkadang dalam prosesnya kan ada yang tidak setuju, tapi begitu sudah diputuskan maka mau tidak mau semua harus mengikuti keputusan yang sudah disepakati bersama. Begitu. Tentunya semua sudah sepakat ya harus mau mengikuti Pak. Nah, itu apakah ada paksaan atau tidak seperti itu? Dalam itu tidak ada paksaan, hanya bagaimana cara kita menyampaikan itu tadi kepada guru yang merasa mungkin awalnya nggak setuju, tapi bagaimana cara kita menyampaikan bahwa semua ini untuk kemajuan sekolah. Jadi nantinya dia merasa bahwa dan mau mendukung keputusan yang sudah kita buat seperti itu.
intinya semuanya mau mendukung, mau mengusahakan, mau melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan dan keputusan bersama, terutama para Pak ini sebagai kepala sekolah kan harus menjadi pemimpin yang mampu mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat gitu. Nah, itu memang sangat diperlukan dari Pak Doni ini. Terima kasih atas waktunya dari awal sampai akhir. Bahwa Pak Doni sudah sharing tentang pengalaman Pak Doni mengenai pengambilan kebijakan keputusan ini mengenai bimbingan etika ataupun kebijakan moral di sekolah Bapak. Nah, ini saya pamit undur diri dari wawancara saya pada panjenengan. Apabila ada kesalahan, terkata atau perilaku yang kurang berkenan Pak Doni nggih. Maaf, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersun Pak Doni. Pak, niku